Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid dharain. Amin. Babu man tawadda'a fil janabah. Summa ghassala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghusla mawadi'il wudu. Bab menerangkan tentang orang yang berwudu ketika junub, kemudian dia mandi membasuh selain anggota wudu tadi. Walam yu'id ghusla mawadil wudu, dia tidak mengulangi basuhan anggota wudu. Jadi orang wudu, orang junub wudu, muka, tangan sampai siku, kepala diusap, telinga diusap, kaki. Sudah? Setelah itu dia mandi tapi tanpa membasahi anggota wudhu tadi yang dibasuh. Macam mana ini hukumnya? Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ilaikul hadasana Yusuf bin Isa. Qala akhbarana Al-Fadl bin Musa. Qala akhbarana Al-Amash an Salimin. An Quraibin maula Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu maula Ibni Abbas. An Ibni Abbasin An Ibni Abbasin an Maimunata qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu'an li janabatin fa akfa'a bi yaminihi ala shimalihi marratayn aw salasan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ard aw al ha'id marratayn aw salasan thumma madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhuraihi thumma afada على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah. Kata beliau, Rasulullah SAW meletakkan tempat, maksudnya air wudu, air untuk wudu. Kemudian Rasulullah mengambil untuk mencuci tangannya seberkelangan. Wakwa pakai tangan kanannya diambil, kemudian dibasuhkan untuk membasuh tangannya, dituangkan ke tangan kiri 2 kali atau 3 kali. Setelah itu Rasulullah membasuh kemaluannya, farjahu summa daraba yadahu bil ardi awil haid. Kemudian Rasulullah gosokkan tangannya di bumi gini ataupun di tembok. Waktu itu tembok masih tanah. Marratain aw thalasan, 2 kali ataupun 3 kali. Maksudnya apa? Orang kalau habis istinja pakai tangan kiri, ini sunnahnya ini digosokkan ke tanah. Ya mungkin untuk menghilangkan baunya dan sebagainya begitu, digosokkan ke tanah. Ataupun di tembok yang kalau zaman Rasulullah temboknya ya tembok tanah juga. Kalau kita pun ya terserahlah, tembok pun tak apa-apa lah. Boleh-boleh saja. 3 kali. Kemudian sumamat mada wastansyaqa. Kemudian Rasulullah berkumur-kumur menghirup air ke hidung, kemudian membasuh mukanya, tangannya, berarti Rasulullah wudu nih. Sumafada ala ra'sil ma'a summa ghasala jasadahu. Kemudian Rasulullah menyiramkan air di kepalanya. Mestinya apa? Habis tangan kan mengusap kepala nih. Nah, Rasulullah kepalanya disiram. Maksudnya dilanjut dengan mandi nih, mandi. Summa ghasala jasadahu, kemudian Rasulullah membasuh badannya. Summa tanaha fa ghasala rijlaihi. Setelah itu dibasahin badannya semua. Kemudian Rasulullah pergi ke tempat lain, kemudian membasuh kakinya yang tadi belum sempat dibasuh, diselesaikan wudunya. Qala Sayyidah Maimunah qalat fa ataitu bi hirqatin falam yurid. Kata Sayyidah Maimunah, saya kemudian datang membawa kain lap, tapi Rasulullah tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudu biyadihi.
yanfudul ma. Tetapi Rasul cuma cukup gini aja. Tidak perlu, tidak dilap. Gini aja. Tidak mau dilap. Nah ini contoh. Rasulullah macam mana menggabungkan wudhu dengan mandi. Jadi tidak diulangi lagi. Apa yang dimaksud untuk apa nih? Untuk wudhu tadi. Ya mestinya diniatkan mandi sekali lah berarti. Babun idza dzakar wallahu alam. Babun idza dzakara fil masjidi annahu junubun yakhruju kama huwa wa la yatayammam. Bab menerangkan ketika orang teringat ketika dia di dalam masjid bahwa dia sedang junub, maka dia hendaklah keluar. Langsung keluar. Kama huwa wa la yatayammam, tidak usah tayamum. Jadi maksudnya orang di dalam masjid duduk, atau ingat, aku kan junub, dia harus langsung keluar, nggak usah tayamum, karena di masjidnya Rasul itu kan tanah, boleh untuk tayamum, gampang aja tayamum. Masjid kita bisa juga ini, batu alam yang asli ini menurut Imam Malik boleh untuk bertayamum. Batu-batu alam yang bukan keramik. Ini asli ini Zat ya, bukan keramik ya, batu asli kan. Ini batu asli, itu boleh untuk tayamum. Menurut Imam Malik rahimahullah taala. Jadi contoh ada batu akik itu mulia itu, batu akik. Itu boleh untuk tayamum menurut Imam Malik. Jadi daripada tayamum pakai pesawat, itu belum ada ulama yang membolehkan. Maksudnya ulama-ulama mutaqaddimin ya, empat mazhab. Tapi ketika pakai batu alam, semua yang berasal dari bumi boleh untuk tayamum. Menurut Imam Malik rahimahullah taala. Ya seperti tembok ini, tak ada debunya, tayamum. Boleh. Atau mungkin ada gelas seperti ini tapi dibuat dari batu alam asli. Ini kan bukan ini. Ini kan cetakan ini. Kalau dia yang ada yang dari batu alam kadang-kadang orang untuk perhiasan, ya macam pakai batu-batu gini juga lah. Ada yang dibikin seperti telur ayam. Itu boleh untuk tayamum. Kalau haji ataupun umrah boleh bawa itu. Kalau tak, beli cincin akik yang besar tuh, yang matanya besar tuh, boleh Ustaz. Menurut Imam Malik boleh. Saya kemarin alhamdulillah ketika saya silaturahim di Jawa, saya ketemu sama Syekh Abdul Karim Bakas Al-Idrisi Al-Hasani Al-Maliki. Saya sempat talaki, saya sempat ngaji sama beliau mengatakan satu kitab. Jadi satu yang saya dapat ya memang menurut Imam Malik memang sudah boleh, cuman yang saya dapat satu, jadi orang tayamum itu boleh pakai batu kecil. Bahkan dia mencontohkan batunya lebih kecil lagi segini, apalagi batu cincin yang besar itu. Jadi caranya bagaimana? Kalau kita kan begini nih, untuk ke bumi. Ini jadi di pesawat. Beliau itu kalau di pesawat tayamumnya pakai batu itu, batu kecil, ada batu kecil segini. Jadi tidak pakai pesawat itu plastik. Kalau bilang debu dari mana? Orang joknya pesawat nggak pernah diturunkan. Kan masih banyak debunya, bajunya pramugari lebih banyak debunya kan. Ya enggak? Jangan pula sini sebentar. Pap, katanya, ngapa nih? Aku tayamum. Kan bajunya ada di rumah. Ini kan jadi masalah jadinya kan. Nah, tapi ini fatwa wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi saya wallahu alam masih ada kok ulama yang mudah untuk dilakukan. Ya. Katakan kalau bawa batu besar kan berat, tak usah besar-besar lah. Batu cincin itu boleh. Jadi caranya gimana? Batu cincin itu, ini tangan ini kan. Nah, ini. Jadi di batu cincin atau batu apa itu digerakkan gini. Ketika gantinya begini, itu batu yang dijalankan. Gini. Nah, batunya yang dijalankan begini. Nah, dah rata kena batu semua kan. Nah, yang sini.
batunya dijalankan gitu. Dan rata semua berarti ini sudah nempel ke debu, maksudnya sudah nempel ke debu. Tinggal tayamum saja. Udah. Tinggal yang untuk tangan, gitu lagi. Gini. Ini diantara ilmu baru yang saya dapat kemarin. Dan ini sangat bermanfaat karena ini terjadi, sangat sering terjadi bagi jamaah umroh kita, jamaah haji. Ustaz Zulfan suka bawa kemarin baru balik nih. Nanti orang-orang jamaahnya tak sholat, macam nih? Sekarang kita nih, itulah saya bilang, saya wallah alam, gimana kok bisa bertayamum di joknya pesawat itu, dasarnya itu apa, saya itu tidak tahu. Padahal orang banyak itu harus sesuatu dari bumi. Nah itu. Sementara jok pesawat tak pernah diturunkan, mulai pertama dipasang sampai pesawat itu hancur, tak akan turun ke bumi ya, di dalam terus. Ya masih pilotnya sih masih naik turun ke bumi, jalan masih kena debu bajunya. Pak pilot sebentar, ada apa Pak? Sebentar lah sini, maaf. Tayamum Pak, kan gitu. Kaget dia, iya Pak karena punggungnya apa nih, joknya apa nih, joknya pesawat itu kan debunya dari mana? Kan lebih mungkin bajunya pilot lebih banyak debunya kan saat dia naik turun kemana-mana muter-muter. Tapi bukan itu, bukan masalah debu yang nempel, tetapi asalnya itu apa? Asalnya itu apa? Jadi seperti batu-batu alam seperti ini asalnya dari bumi. Walaupun belinyang gini, ini nggak ada apa-apanya nampak mulus, tapi ini syariat. Mana? Ya jangan gitu. Sekarang semuanya karena hal itu tidak masuk akal. Nggak masuk akal syariat diantaranya apa? Kenapa orang ini dia buang angin? Kenapa kok yang dicuci kok mukanya? Ya kan? Ya tuh. Dia buang angin, tapi ketika nak sholat yang dicuci kok malah mukanya. Kan apa hubungannya ini? Nah, itu telinganya digini. Hubungannya apa? Kepalanya pula. Yang keluar angin bagian mana? Tapi nggak disentuh sama sekali. Sama sekali tidak disentuh. Itu seperti itu. Contoh. Jadi kita tidak bisa akalkan. Tidak perlu. Berarti debu harus debu. Enggak. Nah, jadi itu solusi Ustaz. Besok beli aki yang besar tuh Ustaz. Paling besar tuh. Wah, bukan untuk jimat, untuk tayamum ini berkah luar biasa ini. Pergi Mekah Madinah Karimun. Itu untuk satu pesawat cukup, sebiji itu cukup. Itu. Dan itu ulama ada yang mengatakan sah, yaitu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ulama terdahulu. Kalau tak agak besar sedikit bawalah. Apa cangkir yang macam gini, tapi cangkir yang memang dari batu asli. Gini kan saja. Mau tayamum, Pak? Gini kan. Dah. Padahal kan nggak ada debunya kan. Tapi ini aslinya turab. Ya, kalau yang asli ya itu berasal. Gini kan, udah selesai. Lagi. Maksudnya ini diginikan. Oper penumpang sebelah, kira-kira habis tak satu pesawat nih kira-kira? Kok satu pesawat, satu seluruh jamaah haji tak habis? Itu syarat. Ini kan namanya mudah, tapi jangan terlalu dipermudah. Apalagi tak bisa. Ini aja lah. Pakai jok pesawat. Wallahualam. Pakai ban pesawat aja sekali itu lebih masuk akal tuh. Ban pesawat sebelum naik, pesawat. Tambah kacau lagi nanti. Dan ini solusi. Makanya ikhtilafu ummati rahmat. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Karena Imam Syafi'i menyarankan ada gubarnya, ada debunya itu ada. Mengkilat enggak ada debunya enggak sah Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik enggak mensyaratkan. Walaupun dia debunya tidak ada, yang penting dia berasal dari bumi, tangan yang sudah nempel berarti sudah boleh untuk tayamum. Enak. Di rumah sakit, banyak orang sakit, nggak bisa wudhu, kan? Di rumah sakit, sudah bawa aja batu apa ke, tayamum gini aja, pegang, udah
yang orang sakit. Selesai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.